Satria Muda Majapahit, seri kelima. Dalam kisah Bunisura, tokoh dalam seri kelima ini, Bunisura dan Adung. Linggi Dewa sadar bila tenaga dalamnya satu tingkat di bawah lawannya. Dengan kecerdasannya, ia tidak mengadu ajian. Beberapa jari sebelum 4 hawa ajian dari layang samba menghantam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Linggi Dewa telah lenyap dari hadapan layang samba. Keempat hawa sakti itu menghantam tanah bekas pijakan Linggi Dewa. Sungguh hebat akibatnya. Permukaan tanah itu berhamburan ke sana kemari menciptakan butiran-butiran tanah yang mengeras begitu sahaja melebihi kerasnya batu. Jangkauan butiran-butiran tanah itu melebihi perkiraan layang samba maupun belasan pendekar bawahannya. Alhasil belasan pendekar bawahan layang samba yang berjarak 10 tombak jauhnya menjadi korban. Serentak tanpa bisa dielak lagi, tubuh belasan pendekar bawahan layang samba ditembus puluhan bahkan mungkin ratusan butiran tanah yang membatu itu. Layang samba meraung sekeras-kerasnya, suara raungannya membahana di seantero hutan itu. Di manakah Linggi Dewa? Linggi Dewa hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Ilmu 7 langkah gaib warisan seorang pertapa sakti dari India telah membuktikan kesaktiannya. Dengan ilmu 7 langkah gaib yang memiliki pecahan 72 langkah dari 7 langkah utama telah membawa tubuh Linggi Dewa berada di balik sebatang pohon besar di bahagian timur dari tempat ia dan layang samba bertarung. Linggi Dewa merasa tidak perlu menandingi ajian layang samba, menilik terbatasnya tenaga dalamnya, yang sudah bisa dipastikan bila ia melayani ajian dari layang samba, nyawanya akan berpisah dari raganya. Lebih baik ia meninggalkan layang samba dan meneruskan pengejarannya. Lebih utama adalah menemukan Dyah Lisung kekasih pujaan hatinya daripada menghantar nyawa pada layang samba yang tidak jelas asal-usulnya. Yah, begitulah Linggi Dewa, bukan ia takut pada layang samba, akan tetapi ia menggunakan akalnya. Tidak seperti layang samba yang gerusak-gerusuk tak jelas. 2 warsa lamanya Linggi Dewa mencari keberadaan Dyah Lisung tanpa menemukannya. Kembalilah ia ke kerajaan Sunda Galuh tanpa Dyah Lisung. Lingga Dewata saudara tuanya telah menjadi raja menggantikan ayah mereka yang telah wafat saat ia berkelana mencari Dyah Lisung. Untuk menghibur hatinya yang kesepian, Prabu Lingga Dewata saudara tuanya menjodohkan Linggi Dewa dengan salah satu putri dari selir terkasih Raja Gowa yang memiliki wajah cantik rupawan dan berbudi luhur. Sesungguhnya Linggi Dewa tak mau menikah, namun ia sangat sayang pada Prabu Lingga Dewata saudara tuanya. Ia tak sampai hati menolak perjodohan yang diprakarsai sendiri oleh Lingga Dewata. Akhirnya menikahlah ia dengan putri terkasih dari selir tersayangnya Raja Gowa kala itu. Takdir berkata lain, 1 warsa kemudian, istri Linggi Dewa meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra. Ia tak menikah lagi setelah kepergian istrinya. Beberapa warsa kemudian, abang iparnya yang bernama Aji Guna yang menikahi Ratna Uma Lestari kakak perempuannya menggantikan tahta Prabu Lingga Dewata saudara tuanya bergelar Prabu Aji Guna Linggawisesa. Linggi Dewa memiliki 2 keponakan putra dari Aji Guna dan Ratna Uma Lestari. Usia kedua putra kakaknya telah menginjak dewasa kala itu. Yang sulung bernama Raga Mulia sedangkan yang bungsu bernama Surya Dewata. Surya Dewata sempat menjadi raja muda di Talaga, namun Surya Dewata wafat ketika sedang berburu. Prabu Aji Guna Linggawisesa sangat berduka dan menyerahkan tahtanya pada Raga Mulia yang kemudian bergelar Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa. Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa sangat dekat dengan Linggi Dewa. Suatu hari Linggi Dewa memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Niat itu diutarakan pada Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa.
Niat Linggi Dewa direstui oleh Prabu Ragamulya. Dengan syarat putera sematawayang Linggi Dewa harus ditasbihkan menjadi putera Prabu Ragamulya. Meskipun pada saat itu, Prabu Ragamulya telah memiliki seorang putera bernama Bunisura dari selirnya. Putera yang ia dapatkan sebelum menjadi Raja Sunda Galuh menggantikan Prabu Ajiguna Linggawi Sesa ayahandanya. Linggabuana adalah nama pemberian Prabu Ragamulya kepada putra tunggal Linggi Dewa setelah ditasbihkan menjadi putera Prabu Ragamulya. Setelah Linggi Dewa pergi bertapa, tinggallah Linggabuana kecil di dalam keraton Pakuan. Bunisura yang sudah remaja sangat menyayangi Linggabuana. Meskipun ia mengetahui bahwa Linggabuana adalah putra angkat, namun kasih sayangnya pada Linggabuana kecil melebihi kasih sayang saudara kandung. Suatu hari Bunisura remaja ditasbihkan menjadi Raja Muda di Talaga menggantikan Raja Muda Surya Dewata yang wafat beberapa warsa sebelumnya. Raja Muda memiliki kekuasaan layaknya daerah otonomi di zaman sekarang. Setelah menjadi Raja Muda di Talaga yang dekat dengan tempat pertapaan Linggi Dewa pamannya, maka seringlah Bunisura berkunjung ke pertapaan Linggi Dewa. Meskipun Linggi Dewa agak risih, namun mengingat akan kebaikan Bunisura pada Linggabuana puteranya dan juga kebijaksanaan Prabu Ragamulya, maka Linggi Dewa selalu menyambut kedatangan Bunisura keponakannya dengan tangan terbuka. Kala itu, Raja Muda Bunisura mulai terkenal akan kekejaman dan kebengisannya pada para penjahat. Raja Muda itu tak segan-segan menghukum mati para penjahat. Tak pandang bulu, meskipun pejabat ataupun keluarga bangsawan yang jahat, akan ia tindak. Bila ketahuan pejabat atau keluarga bangsawan yang berbuat jahat, maka akan dihukum seberat-beratnya. Jabatan atau gelar bangsawannya diturunkan hingga ke kasta Sudra yakni kasta terendah dalam ajaran Hindu kala itu. Bunisura memiliki satu unit prajurit Surapati yang menjadi pengawal rahasia untuk menjaga keamanan dirinya dan satu unit prajurit Nenjobaya yang menjadi ujung tombak Bunisura mengawasi kegiatan-kegiatan para pejabatnya dan keluarga bangsawan yang tinggal di Talaga maupun sekitarnya. Tak lepas juga mengawasi kegiatan-kegiatan rakyat Talaga dan para penduduk asing yang setiap hari datang untuk berdagang. Iseng-iseng Bunisura mengirim salah satu prajurit Nenjobaya untuk melacak keberadaan Dyah Lisung kekasih lama Linggi Dewa pamannya. Mungkin sudah waktunya keberadaan Dyah Lisung terlacak. Prajurit itu kembali menghadap Raja Muda Bunisura setelah 3 purnama ia berkelana melacak keberadaan Dyah Lisung. Berkatalah Raja Muda Bunisura pada prajurit itu, jadi pendekar Gunung Semeru telah mengizinkan seorang anak lelaki yang berjuluk Tabib Dewa Kecil tinggal menetap di puncak Bukit Ranipati, bahkan pendekar itu memberikan hak milik atas bukit itu pada ibu dari Tabib Dewa Kecil itu. Hanya karena ibu tabib itu mengatakan dirinya adalah puteri Hulu Jurik Agan Bagja yang pernah menyelamatkan nyawa pendekar tua itu puluhan warsa silam dari Wong Agung. Prajurit Nenjobaya itu mengiyahkan, seraya berucap pada Raja Muda Bunisura, begitulah adanya, Encep Muda. Raja Muda Bunisura berpikir sejenak. Tak lama berkatalah ia pada prajurit Nenjobaya itu, engkau tunggulah kami di pondok pemburu yang berada di tepian kali bahagian timur. Namun sebelum engkau ke sana, engkau persiapkan kepergian kami ke Bukit Ranipati. Hanya kita berdua, tak lupa, sekarang panggilkan kepala pasukan Nenjobaya. Ada yang akan kami bicarakan berdua. Prajurit Nenjobaya itu segera menunduk takjim sebelum akhirnya keluar dari kediaman Raja Muda Bunisura. Raja Muda Bunisura sangat menikmati perjalanannya ke Bukit Ranipati. Bersama prajurit Nenjobaya yang bernama Adung, mereka berdua telah sampai di Bukit Ranipati hanya dalam masa 5 hari. Biasanya dari Talaga ke Gunung Semeru memerlukan masa lebih kurang 2 pekan lamanya. Bertanyalah Raja Muda Bunisura pada Adung, engkau tak salah, sungguh indah pemandangan alam di sini. Masih terdapat banyak burung-burung kakak tua dari 3 warna hingga 5 warna. Ah, engkau harus bawakan sepasang burung kakak tua 5 warna dari hutan ini setelah kita bertamu di pondok Tabib Dewa Kecil.
Adung mengiyakan permintaan Raja Muda Bunisura. Akan Adung bawakan, Encep Muda tidak ingin yang lainkah? Mendengar pertanyaan Adung, Raja Muda Bunisura membalasnya. Jangan-jangan engkau sendiri yang mau. Adung hanya menggaruk-garukkan tengkuknya yang tidak gatal. Ia serba salah karena Raja Mudanya langsung mengetahui keinginan terselubungnya untuk membawa binatang lain selain kakak tua 5 warna. Yah, ia tertarik dengan binatang bernama tupai yang sempat ia lihat melintas di atas kepala mereka. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di pondok yang berada di dataran yang menjadi puncak Bukit Ranipati. Pada saat itu, Gemi atau Dyah Lisung sedang memberi duduk di balai-balai bersama Rangga Mandaka. Sebelum Raja Muda Bunisura dan Adung menapak jalan setapak menuju pondok, Rangga Mandaka sudah mengetahui kedatangan kedua orang itu. Dengan mengandalkan kesaktian mata astralnya, ia telah membaca pikiran Bunisura dan Adung. Mengetahui maksud tujuan mereka yang ingin bertemu dengan ibunya, Rangga Mandaka tidak menghalangi kedatangan mereka itu. Rangga Mandaka memang memiliki kemampuan membaca pikiran orang, akan tetapi, kemampuan itu tidak ia gunakan untuk membaca pikiran Gemi, ibu asuhnya yang sudah ia anggap sebagai pengganti kedua orang tuanya. Itulah salah satu sifat Rangga Mandaka yang sangat menghormati ibu asuhnya itu. Mengetahui niat baik Raja Muda Bunisura yang didampingi Adung, Rangga Mandaka justru merasa senang dan bahagia akan kedatangan tamu yang membawa kabar baik dan merupakan bahagian masa lalu ibu asuhnya. Raja Muda Bunisura yang memiliki nama kecil Jakajantasura memperkenalkan diri pada Gemi dan Rangga Mandaka. Setelah itu, terjadilah percakapan yang dibangun oleh Bunisura dalam suasana kekeluargaan. Pertemuan itu akhirnya mengungkap asal-usul Gemi, ibu asuh Rangga Mandaka. Dyah Lisung meneteskan air mata mengetahui Linggi Dewa masih hidup dan telah mengasingkan diri dalam pertapaan setelah mengecap pahitnya ditinggalkan oleh Dyah Lisung dan istrinya. Sejak saat itu, Bunisura atau Jakajantasura acap kali berkunjung ke pondok di puncak Bukit Ranipati. Setiap ia datang berkunjung selalu bersama Adung. Ia membawa berbagai macam pakaian yang terbuat dari sutera dan juga bahan-bahan untuk meracik obat yang dibutuhkan oleh Rangga Mandaka. Hubungan Bunisura atau Jakajantasura dengan Rangga Mandaka menjadi sangat akrab. Ilmu kanuragan Raja Muda Bunisura meningkat drastis berkat bimbingan Rangga Mandaka. Perlahan namun pasti, tanpa Bunisura sadari, ia mulai mengikuti ajaran Dharma yang dianut Rangga Mandaka sedari kecil dari mendiang Giri Setra gurunya. Kelak Raja Muda Bunisura akan menduduki tahta Raja Sunda Galuh setelah wafatnya Prabu Lingga Buana dalam Perang Bubat. Di mana masa Prabu Bunisura, ajaran Dharma perlahan menggusur ajaran Hindu hingga akhirnya Kerajaan Sunda Galuh menjadi salah satu soko guru dalam ilmu Dharma di masa tersebut. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.